Umat manusia sudah memerangi virus sejak zaman dahulu kala, bahkan jauh sebelum virus corona melanda dunia. Para ilmuwan sudah berlomba-lomba menciptakan vaksin dan obat yang dapat mengatasi berbagai macam virus dan penyakit, sehingga penularannya tidak lagi menyebar secara luas. Akan tetapi, ada banyak virus yang masih belum ditemukan obatnya, yang belum bisa diberantas sampai detik ini. Siapa sangka, makhluk yang tak kasat mata itu, menjadi momok menakutkan yang mengancam nyawa umat manusia. Berikut akan kami bahas beberapa virus yang masih eksis sampai sekarang. Sebelumnya jangan lupa untuk support channel kami dengan subscribe, like, dan share, agar teman-teman kalian juga ikut nonton konten ini. Cacar monyet. Pada awal tahun 2022 silam, dunia kembali dikejutkan lagi oleh kehadiran virus ini. Virus ini bernama monkeypox atau cacar monyet. Virus ini sebenarnya bukanlah virus baru, melainkan sudah ada sejak tahun 1958. Pada saat itu ditemukan penyakit cacar pada monyet, yang kemudian dilakukan penelitian. Namun saat ini, WHO menerima laporan tentang meningkatnya penyebaran virus ini. Dilaporkan telah meluas ke 12 negara non-endemis yang berada di 3 regional WHO, yaitu regional Eropa, Amerika, dan Pasifik Barat. Hal ini tentu saja membuat para pemangku kebijakan di bidang kesehatan di seluruh dunia menjadi waspada, begitu pula masyarakat umum mulai banyak yang bertanya-tanya tentang penyakit ini. Gejala umumnya adalah ruam kulit atau lesi mukosa yang dapat berlangsung 2-4 minggu disertai demam. Cacar monyet dapat ditularkan ke manusia melalui kontak fisik dengan seseorang yang menular, atau dengan hewan yang terinfeksi. Penderita dapat dirawat secara suportif. Kasus laporan atas virus ini banyak ditemukan pada pria gay di Amerika, yang menyebar melalui hubungan seks. Meski demikian, harus tetap waspada, karena siapapun dapat berisiko tertular cacar monyet. Virus ini juga sudah terdeteksi di Indonesia pada tahun lalu. Coronavirus atau COVID-19. Baru-baru ini dunia digemparkan dengan kehadiran sosok coronavirus atau COVID-19. Virus ini menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun para ilmuwan telah menemukan vaksin, akan tetapi virus ini masih ada sampai sekarang. Sejak awal kehadirannya, virus ini berhasil mengubah segalanya, mulai dari cara kita hidup, bersosialisasi hingga bekerja. Umat manusia tiba-tiba dipaksa untuk beradaptasi dengan new normal, yaitu seperti pengaturan kerja dari rumah atau WFH, mengubah sistem pendidikan menjadi daring, ada juga istilah lockdown dan karantina, dan juga aturan wajib mengenakan masker wajah dan pelindung wajah di tempat umum. Sejak kemunculan makhluk ini, telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dunia. Virus ini awalnya terdeteksi di kota Wuhan, negara Cina pada akhir tahun 2019. Sampai sekarang, asal-muasal makhluk ini belum jelas, entah dari hewan yang diperdagangkan di pasar Wuhan, atau berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan. Pasalnya, fasilitas tersebut merupakan laboratorium virologi level 4, yang dianggap mampu menciptakan virus serupa. Walau demikian, hingga saat ini belum ada bukti otentik yang mendukung asal-muasal virus tersebut. Selama masa pandemi, virus ini kerap bermutasi menghasilkan varian-varian baru. Untungnya pada tahun ini angka kasus ini menurun. Dari sumber Kemenkes RI, di Indonesia masih terdapat kasus aktif sekitar 8.000 kasus. Namun, pada 22 Juni 2023 lalu, Pak Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Kepres tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID di Indonesia. Meski demikian, Bapak Jokowi tetap meminta masyarakat untuk tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena pola hidup bersih dan sehat adalah kunci utama untuk melawan segala macam penyakit yang ada, maka kita sebagai warga negara yang baik, harus bersama-sama bergotong royong sehingga membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih ringan dan mudah, lantaran dilakukan secara bersama-sama. HIV/AIDS. Virus yang satu ini juga merupakan ancaman global, bahkan pernah digolongkan sebagai pandemi. Karena hingga saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit dari virus ini. Pengobatan yang tersedia, hanya bertujuan untuk mencegah infeksi virus berkembang, agar penderita bisa hidup normal. Pengobatan penyakit ini umumnya dilakukan melalui terapi.
Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, melemahkannya secara bertahap. Apabila tidak ditangani dengan benar, virus ini dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Virus ini menular melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak steril seperti pada pengguna narkoba, dan berbagai penggunaan alat medis yang tidak steril lainnya. Diperkirakan virus ini merupakan evolusi dari virus yang ada di simpanse. Simpanse memiliki virus bernama SIV, yang identik dengan virus HIV. Virus tersebut melemahkan kekebalan tubuh simpanse. Awalnya, virus HIV pertama kali terdeteksi di tahun 1960-an di Afrika. Yang kemudian, dalam beberapa tahun berikutnya, banyak kasus dilaporkan di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa virus tersebut telah menyebar secara global. Pada tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, menyatakan bahwa HIV/AIDS sebagai pandemi global yang diwaspadai. Sampai sekarang, makhluk ini telah menjadi wabah yang merusak, memisahkan keluarga, dan menghancurkan komunitas. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan virus tersebut, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Rabies. Di Indonesia, rabies biasa dikenal dengan sebutan virus anjing gila. Hewan utama penular rabies adalah anjing. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia adalah kelelawar, kucing, dan kera. Virus rabies bisa menular melalui air liur, gigitan, atau cakaran hewan yang tertular rabies. Hewan yang berisiko tinggi untuk menularkan rabies umumnya adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala rabies, terutama setelah digigit atau dicakar hewan yang bisa membawa virus ini. Penting untuk diingat, rabies dapat membahayakan nyawa begitu gejalanya muncul. Oleh sebab itu, pastikan untuk mendapatkan serum atau vaksin rabies tidak lebih dari 2 hari sejak digigit hewan. Gejala rabies pada manusia berkembang secara bertahap, dimulai dengan gejala awal yang mirip flu lalu berkembang menjadi gangguan neurologis yang parah. Meski bisa berakibat fatal, pasien tetap berpeluang sembuh asal segera diobati setelah terpapar virus rabies. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan video viral pasien rabies yang tidak berani minum air putih. Alasannya karena rabies mengubah produksi air liur, menyebabkan tubuh menghasilkan lebih banyak air liur. Namun, hidrofobia menyebabkan kejang yang menyakitkan saat menelan, sehingga pasien menjadi ogah untuk menelan air liurnya. Hal itu juga bisa menyebabkan pengidap ketakutan atau menolak minum air. Akibatnya, kelebihan air liur yang mereka hasilkan tidak bisa ditelan atau dihilangkan dengan air minum, sehingga tetap berada di mulut mereka atau menyebar ke sekitarnya. Serem banget kan? Virus OS. Di akhir bulan Juni 2023, dunia dikejutkan dengan kehadiran sosok virus baru bernama virus OS. Baru-baru ini, virus ini telah memakan korban jiwa pertamanya. Seorang wanita berusia 70 tahun di Tokyo, Jepang, meninggal dunia setelah terinfeksi virus tersebut. Dilaporkan wanita tersebut jatuh sakit dan menderita radang paru-paru, yang kemudian diberikan rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi selama rawat inap, dokter menemukan sesuatu yang aneh pada wanita tersebut. Yaitu sebuah kutu yang semakin membesar di paha kanannya. Namun, wanita tersebut tidak dapat tertolong selama 26 hari setelahnya. Virus OS merupakan anggota baru dari genus Togotovirus. Virus ini bersifat zoonois, atau ditularkan melalui hewan ke manusia, seperti satwa liar monyet, tikus, dan rusa. Hanya saja belum ditemukan pasti bagaimana virus tersebut menular ke manusia. Sampai sekarang, ilmuwan masih sekedar berasumsi bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan kutu pembawa virus. Pada manusia, Togotovirus dapat menyebabkan radang otak, penyakit demam, hingga kematian. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus OS. Pemerintah Jepang menghimbau warganya agar memahami gejala dan resiko dari virus tersebut. Warga diminta untuk menutupi kulitnya dengan pakaian jika memasuki daerah berumput, agar tidak digigit oleh kutu ini. Untungnya, menurut Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, sampai saat ini virus ini belum masuk ke Indonesia. Upaya melawan penyakit dan virus terus dilakukan oleh umat manusia. Maka,
Ayo, kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki terlebih dahulu, sebelum naik ke kasur ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share tayangan ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.